Dan saya perlu kemukakan bahwa hari ini saya mendapatkan kabar tadi Bung Gafur dan sudah saya konfirmasi juga, ternyata berkas dari jaksa itu dikembalikan. Dan memang harus demikian karena memang sejak awal pas gelar perkara khusus itu agendanya itu bukan pelimpahan berkas ke jaksa, tetapi penuntasan pemeriksaan ahli dari tersangka yang saat itu sudah kita mohonkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dan ahli-ahli kita setidaknya sudah ada 7 atau 8 ahli yang sudah diperiksa kumulasi antara yang awal sampai hari ini, baik yang basisnya ahli di bidang penelitian, di bidang digital forensik, termasuk di bidang linguistik forensik. Kenapa penting kami hadirkan linguistik forensik? Agar tuturan atau ujaran yang hari ini menjadi basis pedoman bagi penyidik untuk memberikan deskripsi bahwa itu memenuhi unsur apa yang disebut sebagai pencemaran dan fitnah itu bisa kami berikan perspektif yang lain melalui keterangan ahli, sehingga setidaknya itu bisa menjadi pembanding dan nantinya itu akan menjadi bahan penelaahan bagi jaksa untuk memberikan petunjuk lebih lanjut. Meskipun kami meyakini petunjuk lebih lanjutnya harusnya kasus ini memang tidak bisa dilanjutkan begitu, karena orang yang mempertanyakan tentang keabsahan dokumen, kemudian orang yang kemudian meneliti dokumen tersebut, dan termasuk orang yang menyampaikan hasil penelitian dari dokumen yang dalam hal ini adalah dokumen milik saudara Joko Widodo, itu tidak bisa kemudian dikategorikan secara sepihak sebagai sebuah fitnah, pencemaran, apalagi itu dianggap menyebarkan kebencian atau penghasutan, dan paling penting itu dianggap melakukan editing dan juga manipulasi data elektronik sebagaimana sudah ditegaskan oleh Prof. Henry Subiakto bahwa Undang-Undang ITE itu fungsinya adalah untuk mengawasi transaksi elektronik, sehingga semua orang yang bekerja di dalam transaksi elektronik e-commerce itu bisa benar-benar, sehingga kalau ada manipulasi misalkan transaksi yang disalahgunakan, transfer cuma 5 juta, ngaku jadi 50 juta, belanja 50 juta, dibayar cuma 5 juta, tapi dengan screenshot yang nilainya 50 juta seolah-olah sudah lunas. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE bukan kemudian digunakan untuk mengkriminalisasi sebuah penelitian yang kemudian dipaksa penelitian itu harus sama dengan keinginan pemilik dokumen. Kami meyakini bahwa benar hasil penelitian Pak Roy Suryo, Pak Risman, dan yang lainnya ini tentu tidak dikehendaki, bahkan tidak disukai. Tetapi basis penelitian itu bukan masalah like or dislike, tetapi kebenaran hasil penelitian. Boleh jadi penelitian itu bisa dikoreksi dengan penelitian lainnya karena adanya mungkin data yang kurang, atau kesalahan metodologi, atau penarikan penyimpulan yang keliru. Namun sampai hari ini kami belum pernah menerima satupun argumentasi dari kubu Joko Widodo soal metodologi, soal kesalahan penalaran, soal penyimpulan yang tidak pas, yang itu semua selalu ya kami dianggap, ya klien kami ini langsung dituduh mengadakan fitnah, pencemaran, manipulasi data elektronik, editing, dan seterusnya. Yang lalu saya sudah pernah menyatakan bahwa saya mengkritik proses SP3 yang diberikan itu lebih mengikuti SOP seluruh, termasuk pelimpahan, karena kalau mengikuti SOP yang sebelumnya sudah disampaikan juga harusnya adalah pemeriksaan ahli terlebih dahulu baru pelimpahan, dan terbukti hari ini ketika barang itu dipaksakan dilimpahkan setelah kunjungan 2 orang ya ke Solo ya, bolak-balik ternyata balik lagi, itu mengkonfirmasi memang harusnya prosedur hukum yang ditaati, tetapi tidak, dan itu bisa memungkinkan sesuatu yang sebenarnya palsu menjadi asli karena otoritas yang mengendalikan. Karena itu saya pikir kita semua harus menghormati atensi dari Pak Presiden agar jangan terlalu berlebihan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.